Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Arifin dari kelas profesional 5 di mata kuliah Digital Leadership. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang study case di Facebook, terutama di Meta. Di slide pertama ini tentang latar belakang antara keseimbangan, keuntungan, dan tanggung jawab. Nah, jadi di sini kepemimpinan yang dipimpin oleh Sheryl Sandberg sebagai COO di Facebook ini berada di titik sentral antara menyeimbangkan tanggung jawab serta profit dari Facebook itu sendiri. Walaupun kita lihat di study case-nya itu, memang Facebook itu mengalami pertumbuhan dan pendapatan yang sangat pesat gitu. Apalagi dengan perkembangan model bisnis yaitu salah satunya iklan gitu yang menjadi salah satu poin untuk mencapai keuntungan yang sangat signifikan. Dan juga Facebook juga ingin bertransformasi menjadi mega app dan juga bermigrasi dari Facebook itu di tampilan desktop menjadi perangkat mobile. Kemudian tantangan regulasinya juga memang meliputi privasi data, kemudian penyebaran misinformasi dan tekanan regulasi di berbagai negara karena salah satunya itu dari iklan tersendiri yang sangat personalisasi terhadap data. Nah, kemudian salah satu case-nya itu yaitu krisis kepercayaan publik itu. Jadi ada salah satu case tentang kebocoran data dan pengguna serta pelanggaran etika dalam penggunaan informasi. Nah, sebelum hal tersebut, memang strategi Sheryl Sandberg ini sangat-sangat bagus untuk menunjang Facebook itu menjadi mega app dan juga strategi yang diusulkan oleh Sheryl Sandberg itu sangat berkolaborasi dengan strategi yang dimiliki oleh foundernya sendiri yaitu Mark Zuckerberg. Nah, di sini juga pemimpinan Sheryl Sandberg itu antara visi dan bisnis dengan gaya kepemimpinan yang mencerminkan transformasi dan juga membangun budaya kolaboratif serta situasional. Nah, untuk dimensi kepemimpinan tersendiri oleh Sheryl Sandberg ini, orientasinya visinya jangka panjang, kemudian juga efektif komunikasi dalam pengambilan keputusan, tapi berbasis data. Pencapaiannya sendiri itu beliau mengubah Facebook menjadi model monetisasi iklan yang sangat personal, kemudian juga transformasi Facebook menuju mobile phone. Nah, memang positifnya tuh sangat-sangat membantu Facebook mencapai pertumbuhan finansial pasar dan juga organisasi. Nah, memang sisi negatifnya tersendiri karena berkaitan dengan data dan juga informasi terkait dengan model monetisasi iklan yang sangat personal, memang kurang efektif dalam aspek tata kelola sosial seperti itu. Nah, untuk model bisnisnya Facebook tersendiri, jadi Sheryl Sandberg itu menginisiasi pola bisnis Facebook. Jadi kalau di sini di grafik ini dari Facebook itu user ke Facebook dan juga ads-nya itu ke user. Jadi membangun siklus gitu. Jadi personalisasi antara Facebook dengan user, user dengan ads, ads dengan Facebook gitu. Jadi sehingga pertumbuhan profitnya itu lebih besar dan juga lebih personalisasi si iklannya kepada user. Nah, untuk pendapatan tersendiri dari Facebook itu 90% itu dari iklan dan 10%-nya tersendiri ini dari tiga item jenis yaitu dari marketplace, kemudian Meta VR dan Meta Payments. Nah, kemudian dalam hal tersebut, analisis PESTEL yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, dan legal tersendiri memang menghadapi beberapa situasi yang sangat-sangat situasional yang sangat global. Nah, dari awal di politik itu menghadapi pengawasan politik skandal Cambridge yang case tentang pencurian data dan juga data leakage. Jadi sehingga harus perlu diperkuat diplomasi dan dengan regulator yang fokus kepada global dan etika data. Kemudian yang dari model ekonomi, memang model bisnisnya tersendiri itu sangat sensitif terhadap ekonomi makro. Jadi sehingga kan pendapatan itu lebih besar di iklan daripada di fitur lainnya. Jadi sehingga
Facebook itu segera harus melakukan diversifikasi bisnis, jadi memanfaatkan yang 10% tersebut untuk bisa dimaksimalkan. Nah, untuk sosialnya sendiri memang dari data itu kan diinformasi dari iklan. Jadi memang kepercayaan juga agak menurun gitu karena ada term and condition yang memang pelanggaran privasi gitu. Jadi memang Facebook itu harus merekomendasikan digital responsible gitu. Jadi konten yang memang dimaksud itu tanpa melibatkan etika data. Kemudian teknologi, jadi teknologi tersendiri juga multiplatform. Jadi dari WhatsApp, ya dari Meta, WhatsApp, Instagram, Messenger. Jadi kita harus, maksudnya Facebook itu harus kolaborasi gitu terkait dengan kompetitor yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Dan juga privasi data. Jadi sehingga investasi yang terbaik memang teknologi itu di basis data yang berbasisnya SKSP end to end dan juga research and development untuk inovasi. Nah, untuk terkait ekologi tersendiri memang data itu memang sangat menghabiskan energi gitu. Jadi harus menempatkan strategi yang tepat untuk menjadi green energy di Facebook. Nah, untuk di legal tersendiri yang terakhir, jadi ada risiko GDPR di Uni Eropa terkait monopoli dan data pribadi. Kemudian ketidakpastian hukum sehingga Facebook itu harus bermain dengan privacy by design terhadap setiap produk yang mereka buat. Jadi agar selaras dengan user dan juga lembaga pengawas gitu. Nah, strategi tadi yang disinggung terkait dengan Mega App. Jadi memang Sandy Sandberg itu melihat aplikasi yang multifungsi yaitu WeChat. WeChat itu jadi aplikasi yang memang salah satu terbesar dan sampai dipakai saat ini di China. Tapi memang WeChat itu memang hanya berfungsi di China saja. Jadi memang sehingga menjadi tantangan besar juga bagi Sandberg itu untuk transisi Facebook menjadi mega app. Yaitu yang pertama, yang salah satunya itu ya privacy gitu. Jadi eh, Sandy Sandberg itu harus betul-betul menjaga sebuah privasi dari user. Nah, untuk strateginya juga memang untuk mega app dan juga eh, keuntungan dari iklan yaitu mengurangi keuntungan juga dari iklan gitu. Jadi mengembangkan produk yang diversifikasi. Kemudian juga mengadaptasi generasi baru yang lintas multifungsi dan juga preferensi yang sesuai. Kemudian juga lintas lintas platform juga mungkin dari Facebook, Instagram dan WhatsApp itu agar itu menjadi siklus yang pengalaman itu lebih personal. Nah, memang tantangan tersendiri itu yaitu keamanan data, jadi risiko kebocoran data karena integrasi antar platform Instagram, Facebook, sama WhatsApp. Kemudian kepercayaan juga kekhawatiran publik pasca skandal Cambridge Analytica. Jadi memang transformasinya si Sandy Sandberg itu berkaitan dengan langsung isu skandal Cambridge gitu. Jadi memang sebuah kebetulan dan juga tantangan bagi si Sandy Sandberg. Nah, kemudian adaptasi global jadi mereplikasi si model WeChat itu jadi agar bisa masuk ke berbagai budaya negara gitu. Nah, memang untuk rekomendasi tersendiri juga melakukan integrasi yang transparan terhadap user, kemudian privacy by design untuk memastikan perlindungan data itu kepada user juga regulator, dan juga yang terakhir itu etika tata kelola. Jadi memimpin transformasi itu, transformasi budaya itu dengan menempatkan perlindungan seperti itu. Nah, memang untuk kolaborasi kepemimpinan Zuckerberg dan Sandberg tersendiri, jadi kalau Mark itu berperan sebagai inovasi dengan orientasi teknologi dan visi jangka panjang. Nah, sebaliknya kalau Sheryl Sandberg itu menstabilkan perannya operasional, kemudian mengelola efisiensi bisnis dengan pemangku stakeholder. Jadi, keduanya itu saling melengkapi antara inovasi dan juga efektivitas. Nah, memang untuk case-nya tadi udah disinggung juga ya di slide sebelumnya. Jadi, ada penurunan kepercayaan publik juga terhadap Facebook. Jadi informasi akibat skandal data di Cambridge Analytica. Kemudian kepercayaan kekuasaan internal juga dinilai terlalu terkonsentrasi kepada Zuckerberg dan Sandberg dengan pengawasan independen yang minim. Jadi eh, kekuasaan kepercayaan yang di internalnya Facebook itu memang
terlalu fokus, jadi belum ada pengawas yang betul-betul independen. Jadi bisa mengkritik kedua orang tersebut gitu. Nah, tapi juga dari hal tersebut juga keduanya juga membuktikan gitu. Jadi kapasitas yang mereka buat, konsistensi juga yang mereka buat juga berbanding lurus dengan strategi global gitu, dalam perubahan teknologi. Nah, yang terakhir juga dengan pendekatan yang rasional menggunakan reformasi tata kelola agar sesuai dengan etika bisnis seperti itu. Nah, untuk tata kelola manajemennya di internal Facebook tersendiri, kita mengadaptasi tentang corporate governance. Jadi yang pertama tadi itu pengawas independen. Jadi memilih pengawas yang ahli dan di bidang etika dan hukum karena bagus juga sih dari idenya Mark sama juga Sheryl Sandberg itu betul-betul mengedepankan inovasi tapi kurangnya itu regulator yang harus sesuai dengan regulasi di berbagai negara. Kemudian juga di bidang transparansi dan akuntabilitas terhadap publik gitu. Jadi Facebook tersendiri itu harus istilahnya mah harus meningkatkan standar laporan berkelanjutan gitu. Jadi ini tuh Facebook tuh transparansi gitu terhadap kebijakan pengguna gitu. Jadi pengguna juga usernya lebih nyaman menggunakan Facebook dan juga Meta. Nah, kemudian yang terakhir itu di responsible leadership. Jadi mengarahkan eh, pemimpin itu pada inovasi berkelanjutan. Jadi bukan hanya inovasi tok sementara, tapi juga harus berkelanjutan juga dan juga transparansi untuk membangun kepercayaan kembali ke publik. Nah, untuk key point-nya tersendiri dari study case di Facebook tentang digital leadership, jadi Mark Zuckerberg dan Sheryl Sandberg itu sangat-sangat berhasil untuk transformasi Facebook kepada tujuannya mega app. Namun, kalaupun sukses juga harus jalan dengan etika dan orientasi jangka panjang melalui tata kelola dan data yang sesuai dengan regulator. Jadi, agar pengguna juga sustain dan juga pengguna juga percaya terhadap Facebook. Jadi, ada model bisnisnya juga, leadership teori, pastel framework, dan juga digital governance. Mungkin sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.